Perkenalkan, nama saya Arsanti Meak dengan NPM 51210052. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel dengan judul Analisis Antrian Kendaraan pada SPBU Kefamenanu menggunakan simulasi promodel. Yang pertama, permasalahan. Sistem antrian memegang peranan penting dalam pelayanan publik termasuk di SPBU, di mana kendaraan datang dan untuk mengisi bahan bakar dengan waktu pelayanan yang bervariasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola antrian pelanggan di SPBU Kefamenanu dengan mempertimbangkan waktu kedatangan, durasi layanan, dan puncak aktivitas pelanggan selama operasi. Yang berikut metode yang kami gunakan di sini, metode studi literatur. Jadi metode ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi berbagai sumber pustaka sebagai dasar untuk memahami dan memecahkan masalah yang dibahas. Sistem antrian di sini merupakan fenomena umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat layanan publik seperti SPBU, bank, rumah sakit, dan tempat parkir. Antrian terjadi ketika permintaan layanan melebihi kapasitas pelayanan yang bersedia dalam periode tertentu. Ada beberapa komponen dalam sistem antrian, yaitu pertama itu sumber pelanggan. Jadi sumber pelanggan itu seperti tempat asal pelanggan, seperti kendaraan yang datang ke SPBU. Yang berikut fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan sarana itu seperti sarana yang digunakan untuk melayani pelanggan seperti pompa bahan bakar. Disiplin antrian. Jadi disiplin ini seperti aturan yang menentukan urutan pelanggan yang akan dilayani. Yang berikut hasil analisis. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa hasil yang diperoleh dalam menjawab rumusan masalah. Yang pertama itu pola antrian pelanggan di SPBU Kefamenanu. Jadi jam sibuk pelanggan paling banyak itu jam 5 sore sampai dengan jam 9, dan pagi itu jam 7 sampai jam 9. Pada waktu tersebut, antrian kendaraan dapat mencapai 10 sampai 15 menit kendaraan per jalur. Durasi tunggu pada pelanggan itu, waktu rata-rata itu pelanggan selama jam sibuk itu 10 sampai 15 menit. Ada jenis bahan bakar yang populer itu seperti Pertalite, dan kedisiplinan pelanggan di sini ada beberapa pelanggan yang kadang tidak mengikuti aturan seperti antrian dan memotong barisan atau berpindah jalur pada saat pompa yang kosong, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pengelolaan antrian. Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan itu, yang pertama itu menambah jumlah pompa yang beroperasi. Jadi di sini memastikan keempat pompa bahan bakar beroperasi penuh, terutama pada jam sibuk, dapat meningkatkan kapasitas pelayanan dan mengurangi antrian. Yang kedua itu redistribusi jam operasional. Jadi memperpanjang jam operasional atau membuka layanan itu 24 jam karena dapat mengurangi penumpukan pelanggan pada pagi dan sore hari, sehingga kedatangan pelanggan lebih merata sepanjang hari. Yang berikut itu pembahasan. Jadi hasil menunjukkan bahwa panjangnya antrian di SPBU Kefamenanu dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pelayanan, infrastruktur yang kurang memadai, dan tingginya permintaan selama jam sibuk, pola antrian yang tidak teratur, dan disiplin pelanggan yang rendah juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Jadi solusi yang kami usulkan seperti penambahan jumlah pompa aktif, redistribusi jam operasional, dapat diharapkan mengurangi waktu tunggu pelanggan secara signifikan. Selain itu, edukasi kepada pelanggan tentang waktu kunjungan yang lebih opsional dapat membantu mendistribusikan secara lebih merata.
Sekian presentasi saya, terima kasih. Analisis antrian kendaraan pada SPBU Keva Manado menggunakan simulasi pro model. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di kota kecil seperti Keva Manado, antrian kendaraan di SPBU sering menjadi masalah besar. Kebutuhan bahan bakar yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas SPBU yang menyebabkan penumpukan kendaraan, waktu tunggu yang lama, dan penurunan efisiensi layanan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem antrian di SPBU Keva Manado, diperlukan analisis menyeluruh dengan metode simulasi seperti Pro Model. Dengan metode ini, simulasi memungkinkan untuk menemukan hambatan dan menguji berbagai skenario perbaikan seperti menambah pompa bahan bakar atau mengubah sistem antrian. Dengan menggunakan metode ini diharapkan layanan di SPBU akan menjadi lebih cepat, terorganisir, dan efisien. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini ada tiga. Yang pertama itu karakteristik antrian kendaraan di SPBU Keva Manado seperti apa. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seberapa baik layanan pelanggan saat diberikan oleh sistem antrian saat ini. Yang ketiga, bagaimana simulasi pro model dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian. Kita masuk yang poin berikut, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi pola antrian di SPBU Keva Manado. Yang kedua, untuk menilai kinerja sistem pelayanan SPBU. Yang ketiga, merekomendasikan metode terbaik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menggunakan metode simulasi pro model. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem antrian. Sebelum kita masuk ke sistem antrian, kita kenal dulu apa itu antrian. Antrian merupakan fenomena umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat layanan publik seperti SPBU, bank, rumah sakit, dan tempat seperti tempat parkir. Antrian terjadi ketika permintaan layanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia dalam periode tertentu. Komponen utama dalam sistem antrian itu adalah yang pertama, sumber pelanggan, fasilitas pelayanan, yang ketiga, disiplin antrian. Yang berikut, evaluasi layanan. Seberapa baik layanan pelanggan yang diberikan oleh sistem antrian saat ini. Evaluasi layanan pelanggan biasanya mengacu pada teori kepuasan pelanggan atau customer satisfaction theory dan efektivitas sistem pelayanan. Yang berikut, manfaat simulasi pro model. Bagaimana simulasi pro model dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian? Simulasi dengan perangkat lunak seperti pro model memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan menguji sistem antrian secara virtual. Ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, manfaat simulasi pro model digunakan untuk mengevaluasi skenario berbeda tanpa harus mengganggu operasi real. Jadi kita tidak perlu mengganggu kegiatan atau antrian tersebut untuk ingin mengetahui kira-kira pro model ini bermanfaat atau tidak, seperti itu. Yang berikut, solusi untuk meningkatkan efisiensi pelayan. Untuk mengatasi masalah antrian yang panjang, beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam literatur adalah yang pertama, optimalisasi kapasitas pelayan. Yang kedua, manajemen waktu operasional. Yang ketiga, edukasi pelayanan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Yang kelima, perbaikan infrastruktur. Yang berikut, studi kasus. Rustam 2019 dalam studi kasusnya di SPBU daerah perkotaan menunjukkan bahwa penambahan pompa aktif selama jam sibuk mampu mengurangi rata-rata waktu tunggu pelayanan hingga 40%. Selain itu, penggunaan sistem antrian digital dapat meningkatkan disiplin antrian dan mengurangi konflik antar pelanggan. Kita masuk bab 3, metode penelitian dan prosedur. Yang pertama, pengambilan data. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Data yang digunakan bersifat sekunder, yang berasal dari buku dan literatur teori. Ada juga laporan resmi dan dokumen publik, dan sumber online terpercaya. Yang berikut, alat dan bahan. Dalam penelitian berbasis studi literatur, alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung analisis itu yang pertama meliputi komputer atau laptop, internet dan perangkat akses online, aplikasi pengolahan dokumen, aplikasi manajemen referensi. Yang berikut, waktu dan tempat. Hari pertama sampai hari kedua pencarian dan pengumpulan literatur. Hari ketiga sampai hari keempat klasifikasi dan evaluasi literatur.
Hari kelima, analisis literatur. Hari ke-6 sampai hari ke-7, penyusunan artikel. Yang berikut prosedur penelitian. Yang pertama itu adalah disiplin antrian. Salah satu istilah disiplin antrian mengacu pada aturan yang menentukan urutan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan selama barisan. Ada 4 jenis disiplin antrian. Yang pertama first in, first out atau FIFO. Yang artinya pelanggan pertama akan mendapatkan pelayanan pertama. Yang kedua last come first serve. Pelayanan akan diberikan kepada pelanggan yang datang terakhir. Yang ketiga, service in random order. Pelayanan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan urutan kedatangan pelanggan. Yang keempat, priority service atau PS. Pelanggan menerima pelayanan berdasarkan prioritas dengan pelanggan dengan prioritas tertinggi mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada pelanggan dengan prioritas rendah. Secara umum, proses antrian dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, single server atau sistem antrian satu server. Yang kedua, multi server atau server banyak. Sistem antrian yang dapat melayani lebih dari satu pelanggan secara bersamaan. Yang ketiga, single queue atau multiple server. Satu antrian pelanggan akan dilayani oleh beberapa fasilitas pelayanan yang tersedia. Yang keempat, multi queues atau multi servers. Lebih dari satu antrian memiliki server atau fasilitas pelayanan masing-masing. Model antrian. Model antrian ada banyak yang dirancang untuk menangani berbagai kasus antrian dan setiap model biasanya dinyatakan menggunakan notasi Kendall. Berikut ini adalah beberapa model antrian khusus distribusi position. Yang pertama, model antrian M per C. Menggambarkan sistem antrian di mana pelanggan tiba dengan laju kedatangan tetap dan dilayani secara bersamaan oleh fasilitas pelayanan C. Yang kedua, model antrian G per C. Model ini menggunakan distribusi umum general untuk kedua pola kedatangan dan pelayanan. Sistem memiliki fasilitas pelayanan C dan disiplin antrian biasanya mengikuti aturan FIFO atau first in, first out. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil simulasi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Pro Model, sistem antrian di SPBU KFA Manado telah dianalisis dengan beberapa skenario untuk menentukan pola dan kinerja sistem antrian yang ada. Yang pertama, model simulasi dan analisis data. Dari awal, sistem antrian yang berlaku di SPBU KFA Manado tergolong dalam kategori multi-server, di mana terdapat lebih dari satu jalur pelayanan dan pelanggan dapat memilih jalur yang tersedia. Dengan menggunakan model antrian M per C, di mana kedatangan kendaraan mengikuti distribusi position dan pelayanan dilakukan secara bersamaan oleh beberapa pompa bahan bakar. Simulasi dilakukan dengan mempertimbangkan 3 variabel utama. Yang pertama, laju kedatangan kendaraan, rata-rata 20 kendaraan per jam. Yang kedua, laju pelayanan masing-masing pompa bahan bakar dapat melayani 10 kendaraan per jam. Yang ketiga, jumlah fasilitas pelayanan. Terdapat 4 pompa bahan bakar. Hasil simulasi menunjukkan adanya bottleneck pada jam sibuk. Ketika laju kedatangan kendaraan jauh lebih tinggi daripada laju pelayanan, menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang tidak efisien. Yang berikut rekomendasi, skenario alternatif dan rekomendasi. Setelah melakukan simulasi dengan model dasar, beberapa skenario alternatif diuji untuk meningkatkan efisiensi sistem antrian. Yang pertama, penambahan pompa bahan bakar. Menambah jumlah pompa bahan bakar dari 4 menjadi 6 selama jam sibuk dapat menurunkan waktu tunggu pelanggan rata-rata menjadi 8 menit, mengurangi jumlah kendaraan dalam antrian secara signifikan. Yang kedua, penyesuaian jam operasional. Memperpanjang jam operasional pada malam hari dapat meratakan distribusi kedatangan kendaraan, mengurangi kepadatan antrian pada siang hari. Yang ketiga, sistem antrian digital. Mengimplementasikan sistem antrian digital yang memungkinkan pelanggan untuk mendaftar dan memantau antrian melalui aplikasi dapat mengurangi ketidaknyamanan dan mengatur kedatangan kendaraan dengan lebih efisien. Edukasi pelanggan. Memberikan informasi mengenai waktu terbaik untuk mengisi bahan bakar melalui media sosial atau papan informasi di SPBU untuk mengurangi tekanan pada fasilitas pelayanan pada jam sibuk. Yang terakhir, pembahasan. Hasil simulasi dan analisis menunjukkan bahwa sistem
antrian di SPBU Keva Manado membutuhkan perbaikan agar lebih efisien dan pelanggan tidak perlu menunggu lebih lama. Dengan model simulasi pro model, Anda dapat menggambarkan dan menguji berbagai skenario tanpa mengganggu operasi nyata. Ini memungkinkan Anda mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam sistem antrian. Menurut hasil simulasi, beberapa saran dibuat, termasuk penambahan pompa bahan bakar, penerapan sistem antrian digital, dan optimalisasi jalur antrian pada jam operasional. Tujuan dari kombinasi solusi ini adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan kinerja sistem pelayanan secara keseluruhan. Yang terakhir, bab 5, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dengan menggunakan simulasi pro model, kami dapat mengetahui masalah di antrian di SPBU Keva Manado dan solusi untuk meningkatkan efisiensi pelayan. Kami berharap masalah antrian yang ada dapat diatasi dengan secara signifikan dengan menerapkan rekomendasi yang tepat. Yang berikut saran. Berdasarkan hasil simulasi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai sistem antrian di SPBU Keva Manado, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi sistem antrian mengurangi waktu tunggu pelanggan antara lain. Yang pertama, penambahan pompa bahan bakar. Yang kedua, penyesuaian jam operasional. Yang ketiga, implementasi sistem antrian. Yang keempat, edukasi pelanggan. Yang kelima, mengoptimalisasi jalur antrian. Baik, perkenalkan nama saya Valentina Salu, NPM 51220086, saya dari kelompok 3. Judul artikelnya, Analisis Antrian Kendaraan pada SPBU Keva Manado menggunakan simulasi pro model. Permasalahan. Sistem antrian memegang peran penting dalam pelayanan publik termasuk di SPBU di mana kendaraan datang untuk mengisi bahan bakar dengan waktu pelayanan yang bervariasi. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pola antrian pelanggan di SPBU Keva Manado dengan mempertimbangkan waktu kedatangan, durasi layanan, dan puncak aktivitas pelanggan selama operasi. Yang berikut studi literatur. Studi literatur adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber pustaka sebagai dasar untuk memahami dan memecahkan masalah yang dibahas. Yang berikut itu sistem antrian. Antrian merupakan fenomena umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat layanan publik seperti SPBU, bank, rumah sakit, dan tempat parkir. Antrian terjadi ketika 2017. Komponen utama dalam sistem antrian adalah sumber pelanggan, fasilitas pelayanan, dan disiplin antrian. Yang berikut hasil analisis. Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan, berikut adalah hasil yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. 1. Pola antrian pelanggan di SPBU Keva Manado. Yang pertama itu jam sibuk pelanggan pagi dari jam 7.00 sampai dengan jam 9.00 dan sore dari jam 5.00 sampai dengan jam 9.00. Pada waktu tersebut, antrian kendaraan dapat mencapai 10-15 kendaraan per jalur. Durasi tunggu pelanggan, waktu 10-15 menit. Jenis bahan bakar yang populer dan kedisiplinan pelanggan. Yang berikut solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan, solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di SPBU Keva Manado adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah jumlah pompa yang beroperasi. Yang kedua, mendistribusi jam operasional. Yang berikut itu pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa
Panjangnya antrian di SPBU Keva Mananu dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pelayanan, infrastruktur yang kurang memadai, dan tingginya permintaan selama jam sibuk. Pola antriannya yang tidak teratur dan disiplin pelanggan yang rendah juga memburuk kondisi tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Dorotia Marian Cekono, NPM 51220034. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Baik, artikel yang kami buat di sini tentang analisis antrian kendaraan pada SPBU Keva Mananu menggunakan simulasi promodel. Yang pertama itu permasalahan yang ada pada artikel, yaitu sistem antrian memegang peranan penting dalam pelayanan publik, termasuk di SPBU, di mana kendaraan datang untuk mengisi bahan bakar dengan waktu pelayanan yang bervariasi. Yang kedua itu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pola antrian pelanggan di SPBU Keva Mananu dengan mempertimbangkan waktu kedatangan, durasi layanan, dan puncak aktivitas pelanggan selama operasi. Yang ketiga itu studi literatur. Studi literatur adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber pustaka sebagai dasar untuk memahami dan memecahkan masalah yang dibahas. Yang berikut itu sistem antrian. Antrian merupakan fenomena umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat layanan publik seperti SPBU, bank, rumah sakit, dan tempat parkir. Antrian terjadi ketika permintaan layanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia dalam periode tertentu. Itu pada tahun 2017. Nah, komponen utama dalam sistem antrian adalah yang pertama itu sumber pelanggan, yang kedua itu fasilitas pelayanan, yang ketiga itu disiplin antrian. Yang berikut itu hasil analisis. Nah, berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan, berikut adalah hasil yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama itu pola antrian pelanggan di SPBU Keva Mananu. Nah, itu yang pertama itu jam sibuk pelanggan. Itu mulai dari pagi jam 7 sampai dengan jam 9. Dan pada sore hari itu mulai dari 17 sampai dengan 19. Nah, pada waktu tersebut antrian kendaraan dapat mencapai 10 sampai 15 kendaraan per jalur. Yang kedua itu durasi tunggu pelanggan. Itu waktu 10 sampai 15 menit. Yang kedua itu jenis bahan bakar yang populer. Yang ketiga itu kedisiplinan pelanggan. Yang berikut itu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelanggan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di SPBU Keva Mananu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menambah jalur pompa yang beroperasi. Yang kedua itu berdistribusi jam operasional. Yang berikut itu pembahasan. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa panjangnya antrian di SPBU Keva Mananu dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pelayanan, infrastruktur yang kurang memadai, dan tingginya permintaan selama jam sibuk. Nah, pola antrian yang tidak teratur dan disiplin pelanggan yang rendah juga memperburuk kondisi tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Yulita Niis dengan NPM 51220078. Di sini saya akan menjelaskan artikel kami
yang berjudul Analisis Antrian Kendaraan pada SPBU Keva Mananu menggunakan simulasi promodel. Nah, di sini kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Kita masuk pada latar belakang, yaitu di sini di kota kecil seperti Keva Mananu, antrian kendaraan di SPBU sering menjadi masalah besar. Kebutuhan bahan bakar yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas SPBU yang menyebabkan penumpukan kendaraan, waktu tunggu yang lama, dan penurunan efisiensi layanan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama karakteristik antrian kendaraan di SPBU Keva Mananu seperti apa. Yang kedua itu seberapa baik layanan pelanggan saat ini diberikan oleh sistem antrian saat ini. Yang ketiga, bagaimana simulasi promodel dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian. Kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pola antrian kendaraan di SPBU Keva Mananu. Yang kedua, untuk menilai kinerja sistem pelayanan SPBU. Yang ketiga adalah merekomendasi metode terbaik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menggunakan simulasi promodel. Sekarang kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian di sini yaitu pengumpulan data. Kami menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teori, konsep, temuan penelitian sebelumnya, atau informasi lain yang dapat mendukung penelitian ini. Yang berikut kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang berisi tentang sistem antrian, evaluasi layanan, manfaat simulasi promodel, solusi efisiensi, dan studi kasus. Kita masuk pada sistem antrian. Antrian merupakan fenomena umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat layanan publik seperti SPBU, bank, rumah sakit, dan tempat parkir. Antrian terjadi ketika permintaan layanan melebihi kapasitas pelayanan. Yang kedua adalah evaluasi layanan. Evaluasi layanan pelanggan biasanya mengacu pada teori kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah manfaat simulasi promodel. Simulasi dengan perangkat lunak seperti promodel memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan menguji sistem antrian secara virtual. Yang keempat adalah solusi efisiensi. Di sini untuk mengatasi masalah antrian yang panjang, beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam literatur adalah yang pertama, optimalisasi kapasitas pelayanan, yang kedua itu manajemen waktu operasional, yang ketiga edukasi pelanggan, yang keempat pemanfaatan teknologi, yang kelima adalah perbaikan infrastruktur. Yang kelima adalah studi kasus. Pada Rustam 2019, dalam studi kasusnya di SPBU daerah perkotaan menunjukkan bahwa penambahan pompa aktif selama jam sibuk mampu mengurangi rata-rata waktu tunggu pelanggan hingga 40%. Selain itu, penggunaan sistem antrian digital dapat meningkatkan disiplin antrian dan mengurangi konflik antar pelanggan. Berikut kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian dan prosedur. Di sini berisi tentang pengumpulan data, alat dan bahan, dan prosedur penelitian. Kita masuk pada pengumpulan data. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Data yang digunakan bersifat sekunder yang berasal dari yang pertama, buku dan literatur teori buku-buku, yang kedua laporan resmi dan dokumen publik, yang ketiga sumber online terpercaya. Kita masuk pada alat dan bahan. Dalam penelitian berbasis studi literatur, alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung analisis meliputi yang pertama, komputer atau laptop, yang kedua internet dan perangkat akses online, yang ketiga aplikasi pengolah dokumen, yang keempat aplikasi manajemen referensi. Kita masuk pada waktu dan tempat. Itu hari pertama dan kedua itu pencarian dan pengumpulan literatur, yang hari ketiga 4 klasifikasi dan evaluasi literatur,
Hari kelima, analisis literatur, dan hari ke-6 sampai hari ke-7 itu penyusunan artikel. Kita masuk pada prosedur penelitian. Disiplin antrian adalah salah satu istilah disiplin antrian mengacu pada aturan yang menentukan urutan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan selama barisan. Sini ada 4 jenis disiplin antrian, yaitu 1. First in, first out. Yang kedua itu last come, first serve. Yang ketiga itu service in random order. Yang keempat adalah priority service. Berikut bab 4, hasil dan pembahasan, yang berisi tentang hasil simulasi, rekomendasi, dan pembahasan. Yang pertama kita masuk pada hasil simulasi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan menggunakan perangkat lunak ProModel, sistem antrian di SPBU Keva Mananu telah dianalisis dengan beberapa skenario untuk menentukan pola dan kinerja sistem antrian yang ada. Data yang digunakan dalam simulasi ini berasal dari studi literatur, termasuk laju kedatangan kendaraan dan laju pelayanan. Yang berikut itu kita masuk pada rekomendasi. Setelah melakukan simulasi dengan model dasar, beberapa skenario alternatif diuji untuk meningkatkan efisiensi sistem antrian. Yang pertama, itu penambahan pompa bahan bakar. Yang kedua, penyesuaian jam operasional. Yang ketiga, sistem antrian digital. Yang keempat, edukasi pelanggan. Dan yang kelima, optimalisasi jalur antrian. Yang ketiga, kita masuk pada pembahasan. Hasil simulasi dan analisis menunjukkan bahwa sistem antrian di SPBU Keva Mananu membutuhkan perbaikan agar lebih efisien dan pelanggan tidak perlu menunggu lebih lama. Dengan model simulasi ProModel, kita dapat menggambarkan dan menguji berbagai skenario tanpa mengganggu operasi nyata. Ini memungkinkan kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam sistem antrian. Berikut kita masuk pada bab 5, yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kita masuk pada kesimpulan. Dengan menggunakan simulasi ProModel, kami dapat mengetahui masalah antrian di SPBU Keva Mananu dan solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Kami berharap masalah antrian yang ada dapat diatasi secara signifikan dengan menerapkan rekomendasi yang tepat. Kita masuk pada saran. Berdasarkan hasil simulasi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai sistem antrian di SPBU Keva Mananu, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi sistem antrian dan mengurangi waktu tunggu pelanggan antara lain. Yang pertama adalah penambahan pompa bahan bakar, yang kedua itu penyesuaian jam operasional, yang ketiga implementasi sistem antrian digital, yang keempat edukasi pelanggan, yang kelima optimalisasi jalur antrian, yang keenam pemantauan dan evaluasi rutin, dan yang ketujuh peningkatan pelayanan dan fasilitas.